Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa dengan Abah lagi, Abah Sudarman Channel. Kali ini Abah akan membuka petilasan orang tua dulu, terutama yang sering Abah ada di lokasi ini. Tapi sebelumnya tolong like, share, and comment serta subscribe, karena subscribe itu gratis. Pemirsa, Abah akan menerangkan petilasan yang ada di tempat ini, yaitu di Kampung Babakan Tugu, Desa Pagermaneh, Kecamatan Tanggeng, Cianjur Selatan. Abah akan menerangkan apa yang Abah temui dan Abah tahu. Kali ini Abah akan menerangkan siapa dan apa yang ada di sini. Ini adalah petilasan yang Haji Bengker Pakuan namanya. Siapa yang Haji Bengker Pakuan? Abah akan terangkan secara mudah-mudahan bisa menjelaskan. Pada tahun kurang lebih tahun 95 kalau nggak salah. Dan maaf, Abah awali. Batu ini Abah kenal sejak Abah kecil, karena Abah orang sini asli dan keturunan sini. Dan batu ini terbujur dari barat ke timur. Batu ini dari sana, mungkin dari sini terbujur ke sini, terbujur barat ke timur. Panjang batu ini sepanjang kurang lebih 3,5 meter, dan dari atasnya bulat seperti ini atasnya, dan ke bawahnya lencop kayak paku, jadi siap untuk ditancapkan batu ini. Pada tahun-tahun berikutnya, Abah mengenal sejak kecil, dan setelah Abah ada keberanian, karena beberapa kali sejak kecil, sejak masih muda dan maju ke arah dewasa, Abah mau berani membukakan ini. Kenapa berani? Karena waktu itu belum tahu apa-apa tentang masalah kegaiban. Dan alhamdulillah pada tahun 98, yang batu yang selonjor ini, Abah berhasil mendirikan batu ini hingga berdiri dengan jumlah kurang lebih dibantu dengan Abah itu 9 orang di waktu itu, malam Rabu kalau nggak salah. Dan 3,5 meter, dan ke atasnya cuma segini. Ini ke bawahnya Abah bukan buat lubang, dan Abah mendirikan. Dan beratnya bukan main. Dan waktu itu tidak tahu gimana cara mendirikan batu ini. Tapi setelah yang Haji ngasih tahu dengan harus baca Ya Hayyul Hayat, Ya Hayyu Ya Qayyum, dan diwiridkan bersama, ternyata batu ini ringan dan berdirilah batu ini. Pemirsa, di mana lokasi ini, batu ini di daerah Pagermaneh, dan Abah akan terangkan di dalam ruangan di sana untuk kejelasan gimana apa yang terjadi, siapa ini, apa saja yang di Pagermaneh ini, dari kalinya maupun gaib-gaibnya, penjaga pagar itu, pagar yang memagar Pagermaneh ada di pagar dengan orang-orang dulu yang sakti. Dan Abah akan terangkan nanti. Mari ikuti Abah di dalam ruangan.
Pemirsa, eh, Abah sekarang akan menerangkan tentang Pagermaneh dan sekitarnya. Pagermaneh dikelilingi dengan dua sungai, yaitu Sungai Cibuni dan Sungai Cijampang. Mulai saat itulah Abah melihat ada keanehan dan beberapa kali petunjuk, mau di mimpi, sadar nggak sadar, dan itu memang terbawa ke alam dahiriah setelah mimpi itu. Penasaran melihat bentuk Cibuni dan bentuk Cijampang, Abah lari ke atas gunung yang ada di sebelah selatan Pagermaneh ini, yaitu Gunung Bengbreng namanya. Dan Abah dari sana melihat bentuk kali itu, dan itu terjadi pada tahun 96. Abah melihat ini 96. Abah melihat bahwa Cibuni dan Cijampang itu ternyata Cibuni sebelah selatannya Pagermaneh dan Cijampang sebelah timur utaranya Pagermaneh, dan bersatu di sebelah barat. Cibuni dan Cijampang itu bersatu, dan kehilirnya adalah namanya tetap jadi Cibuni. Dan huruf Cibuni itu ternyata dilihat secara jelas berbentuk huruf Allah waktu itu, dan Cibuni belum ada rubah, masih tetap Cibuni dan tidak ada kemana-mana airnya. Huruf Allah dan alifnya Gunung Cilangkap. Dan setelah Abah lihat, Kali Cijampang itu berbentuk huruf akbar. Ada titiknya di situ, mohon maaf, ada titiknya, yaitu semacam makam yang ada di tengah sawah. Jadi titik bak di situ. Alifnya Gunung Subang. Jadi huruf Pagermaneh dikelilingi oleh dua kali. Cibuni dan Cijampang membaca hurufnya adalah huruf Allahu Akbar. Dan batu ini setelah Abah mimpi, menerangkan mimpi yang diterima, yaitu harus didirikan batu ini karena pagar itu nggak tidur. Pagar yang bagus itu harus berdiri, maka Abah berusaha mendirikan batu ini. Dan setelah tadi disebutkan tahun 98 batu ini berdiri dengan 9 orang dan teman-teman. Dan kalau nggak salah malam Rabu pada waktu itu. Dan setelah Abah rasakan, bila batu ini didekap, dipeluk, dan baca Allahu Akbar, batu ini ada terasa getaran yang sangat kuat sekali. Sangat kuat sekali. Pemirsa, udah sampai itu dulu. Abah akan membaca, menerangkan, karena Pagermaneh ini dikelilingi dengan gaib-gaib yang ada di gunung-gunung Pagermaneh ini. Dari mulai Gunung Peterkupa, Gunung Subang, Gunung Manyesep, Gunung Cangkudu, Gunung Raden Bujang, Gunung Bulet. Nah, Abah menerangkan bahwa sebelum terjadinya belum menerangkan itu, Abah menerangkan di Pagermaneh ini dulu ada semacam kerajaan kecil. Kerajaan bukan nggak mau besar, tapi kecil karena jumlah orangnya tidak banyak, karena pada waktu itu orang-orangnya terbatas sekali. Ini kerajaan itu yang rajanya itu Syekh Abdullah namanya. Dan setelah itu masa-masa sebelum ada Prabu Siliwangi di sini. Dan setelah Prabu Siliwangi mau berdiri, mau muncul, yang Syekh Abdullah ini turun tahta dan menyerahkan kepada penerus-penerusnya, yaitu jajaran-jajaran orang-orang yang disimpan di tiap gunung. Abah sebutkan di sini datar kupa ini ada beberapa, dan dimulai dari atas Gunung Subang itu adalah Syekh Kapi, di bawahnya adalah Prabu Lanang Jaya, kesininya datar kupanya ada yang Surya Kodir, ke Manyesepnya ada Mbah Sarun, ke Cangkudunya Mbah Cangkudu, terus Raden Bujang. Nah, di Raden Bujang di situ isinya ada 5 orang. Di sana ternyata setelah Abah
menelusuri tempat itu ada 5. Dan kapan Abah menelusuri itu? Karena Abah pada tahun 96, 97, 98 mengelilingi gunung-gunung ini, langsung masuk ke situ nginep, masuk ke situ nginep, dan anak istri dan keluarga dan rekan-rekan itu 97. Dan disitulah Abah tahu siapa yang ada di situ. Ternyata Gunung Cangkudu ini adalah nama yang Cangkudu itu adalah namanya Raden Patahilah, asal dari Banten. Dan Raden Bujang Pasir Karamat itu namanya Raden Bujang, memang Raden Bujang. Tapi ada 3 laki dan 2 perempuan. Laki yang satu Raden Bujang, yang kedua yang Surya Kodir, yang ketiga Prabu Lanang Jaya. Ketiga-tiganya bujangan, tidak beristri. Dan 2 perempuan, satu Siti Robiah dan Siti Robaiah. Di luar itu hanya tempelan-tempelan saja. Mungkin orang-orang ke sini, tapi yang mendiami gunung Raden Bujang itu adalah 5 orang. Dan di situ ada semacam batu, itu bukan makam. Itu bukan makam. Jangan dibuat makam sekarang, karena kelihatannya ada makam di situ. Bukan makam. Abah tanya, ini makam siapa? Enggak ada makam di sini. Ini adalah bekasku bertirakat, katanya. Kata Raden Bujang. Dan ke sebelah baratnya, ya, Gunung Buleud namanya. Dan Abah di situ pernah nginep 1 malam. Dan Abah diberi 1 benda, dan dua benda, satu sama Ustadz Pupun dari orang Sinang Reret. Itu semacam celurit kecil putih. Dia yang terima, dan Abah juga tidak lihat, tapi dia yang lihat. Abah menerima 1 benda, yaitu kantong macan di situ. Kantong macan, dan masih ada di Abah sekarang. Dan Abah menguasai tempat itu, jadi tahu siapa yang ada berjejer di lingkung Pegarmana ini. Pemirsa, banyak lagi yang Abah terangkan, terus ada yang di bawah di Pitikba Cijampang itu ada Syekh Abdul Jabbar, ada yang jaga raksa, karena yang jaga raksa itu bukan satu di mana-mana, yang jaga raksa itu ada. Itu terus ada Gunung Bengbreng itu Sayyidah Siti Quraisin, ada Nur Alam di sana, banyak lagi. Nah, itulah sekilas Pegarmana yang Abah terangkan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan Abah terangkan yang ada kelebihan di sini yaitu datar kupa. Datar kupa di situ tidak terlihat hanya semacam tebing, semacam kebun, tapi di situ ada 5 yang mendiami, termasuk Surya Kodir itu. Yang Surya Kodir itu termasuk di sini. Yang Surya Kodir, Surya Lega, Surya Banyu, Surya Nitis, Surya Kancana. Nah, Surya Banyu itu adalah semacam di atas Abah buat sumur, dan airnya mengalir sampai sekarang. Dari dulu belum kering, malah di mana-mana musim kemarau, walaupun itu posisinya di atas, air itu nggak pernah surut. Penduduk di sana datar kupa kalau memang musim kering tidak mengambil ke Cibunyi, tapi ngambilnya ke arah sana, ke sumur itu. Dan di situ Abah tidak banyak menjelaskan di situ, karena ada juga di situ Abah titik-titiknya tertentu. Ada pendatang baru Syekh Mudakir, ada pendatang baru yang lain pun, maaf Abah nggak bisa menerangkan. Dan sekilas itulah yang Abah tahu, dan Abah terangkan bahwa Pegarmana itu nama-namanya itu yang mengelilingi Pegarmana itu semacam disuruh antara kesepakatan Syekh Abdullah Raja dulu pertama dengan Eyang Prabu Siliwangi dan Eyang Bengker Pakuan. Dan Eyang Bengker Pakuan itu adalah penasehatnya Eyang Prabu Siliwangi. Penasehatnya Eyang Prabu Siliwangi di kerajaan Pajajaran. Ada 2 jagoan di Pajajaran itu. Rajanya yang Sri Baduga Maharaja. Sri Baduga Maharaja itu adalah mantunya Syekh Kuro. Dan dia punya anak laki gitu. Dan
Prabu Siliwangi punya 2 orang jagoan. Satu sesepuh kerajaan, yaitu Eyang Haji Bengker Pakuan sebagai ulamanya, yang tempat di sini, batu di sini, diamnya di sini. Jadi ngikuti di sekitar Pegermana ini. Yang kedua, panglima perang, yaitu Eyang Haji Pandit Tarukmin, dan dia tinggalnya di Sanjang, dan sering Abah menemui ke sana, dan di sana ada Eyang Haji Pandit Tarukmin, Eyang Pandita di sini yang menguasai tempat itu. Tidak banyak yang Abah sampaikan untuk petilasan Eyang Haji Bengker Pakuan ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk orang banyak. Dan sebelum atau jangan lupa like, comment, and share, serta subscribe. Dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila kesalahan. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.